Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. salam kebajikan. Halo teman-teman, kita dari kelompok 4. Hari ini kita akan Menelusuri objek sejarah religi di makam Kanjeng Jimat. Mau tahu kelanjutannya? Cekidot. Pacitan adalah kota yang sering disebut dengan kota 1001 gua. Selain destinasi akan keindahan alam dan destinasi wisata pantai yang menawan, kota ini juga menjadi resensi situs-situs bersejarah. Salah satunya adalah situs bersejarah religi yaitu makam Kanjeng Jimat. Meskipun belum banyak yang mengeksplor makam Kanjeng Jimat, tempat ini juga memiliki sejarah yang menarik untuk kita pelajari. Makam Kanjeng Jimat di Pacitan merupakan salah satu situs bersejarah yang syarat akan nilai budaya dan spiritual. Terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pacitan. Untuk mencapai makam, pengunjung harus melalui jalan menanjak sepanjang 400 meter yang masih berlapiskan paving. Jalur ini masih bisa dilalui oleh kendaraan bermotor sampai ke parkiran. Setelah mencapai parkiran, pengunjung harus melanjutkan perjalanan dengan menapaki 180 anak tangga untuk menuju puncak bukit, di mana makam Kanjeng Jimat berada di sana. Setibanya di puncak Bukit Giri Sampurno akan terdapat bangunan yang menyerupai rumah yang merupakan makam dari Kanjeng Jimat. Rasa lelah setelah menapaki 180 anak tangga akan hilang dengan merasakan semilir angin di bawah pohon-pohon yang rindang di area setinggi 80 mdpl. Selain bangunan utama makam, juga terdapat musola di sebelah makam. Musola ini bernama Musola Kanjeng Jimat, yang diperuntukkan untuk pengunjung yang ingin menunaikan ibadah sholat. Makam Kanjeng Jimat yang terletak di puncak Bukit Giri Sampurno, Dusun Kebenreti, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pacitan, merupakan salah satu kawasan situs sejarah paling penting di Pacitan. Makam ini menjadi tujuan ziarah bagi masyarakat tidak hanya dari Jawa Timur, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan mancanegara. Kanjeng Jimat atau bernama asli Ki Ageng Joyoniman adalah sosok bupati ketiga Pacitan yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Pacitan. Beliau dikenal sebagai tokoh yang bijaksana dan sangat dihormati oleh masyarakat. Namanya makin dikenal saat dirinya dipercaya mengemban amanah menjadi bupati ketiga Pacitan menggantikan Setro Ketipo bupati sebelumnya. Gelar Jogokaryo pun melekat selama sang tokoh memangku jabatan tertinggi di belahan pesisir selatan Jawa Timur.
Konon, Kanjeng Jimat juga memiliki karomah atau kemampuan supernatural yang membuatnya begitu dikagumi. Pesona makam Kanjeng Jimat, yaitu letaknya yang berada di puncak bukit, membuat makam ini memiliki pemandangan yang sangat indah dan suasana yang tenang. Meskipun sederhana, makam ini memiliki arsitektur khas yang mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa. Suasana spiritual yang kental terasa di sekitar makam, membuat pengunjung merasa tenang dan damai. Meskipun berada di atas bukit, akses menuju makam cukup mudah. Tersedia anak tangga yang bisa dilalui peziarah. Nilai spiritual selain berziarah juga berupa penyucian diri dengan menaiki 180 anak tangga. Banyak pengunjung yang memanjatkan doa di makam Kanjeng Jimat, memohon berkah dan perlindungan. Pemandangan sekitar makam yang indah menjadi latar belakang foto yang menarik. Waktu terbaik untuk mengunjungi makam Kanjeng Jimat adalah menjelang bulan Ramadan dan hari-hari besar Islam lainnya. Pada saat-saat tersebut, makam akan dipadati oleh peziarah dari berbagai daerah. Joyouniman sempat menjadi penasehat Pangeran Diponegoro saat terjadinya peristiwa Perang Lesung. Mengakhiri jabatan sebagai bupati, Joyouniman mendapatkan kepercayaan menjaga benda-benda pusaka di Keraton Surakarta. Gelar Kanjeng Jimat sendiri diperoleh bersamaan amanah barunya sebagai punggawa kerajaan tersebut. Kanjeng Jimat diyakini berasal dari Arjowinangun, sebuah perkampungan lama di sebelah timur Sungai Grindulu yang belakangan menjadi kawasan ekonomi. Konon, Kanjeng Jimat dulunya tinggal di sekitar lokasi yang kini menjadi tempat berdirinya Pondok Pesantren Nahdlatul Tusuban. Terlepas baiknya cerita, nama Kanjeng Jimat telah melegenda bersama pesatnya tumbuh kembang agama Islam di Kabupaten Pacitan. Makamnya menjadi jujukan orang, terutama pada hari-hari tertentu. Tujuannya pun beragam, mulai sekedar untuk napak tilas, berziarah, berdoa, hingga aktivitas spiritual lainnya. Medan menuju lokasi yang cukup menantang menjadi rute membakar kalori bagi yang suka olahraga. Adapun tips-tips berkunjung di makam Kanjeng Jimat seperti mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat, menyiapkan air minum dan makanan ringan terutama jika Anda berencana berlama-lama di makam Kanjeng Jimat, membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak fasilitas yang ada, dan terakhir patuhi tata tertib dan aturan yang berlaku di sekitar makam. Yang Kanjeng Jimat itu seorang alim ulama, wali Allah yang dalam perjalanannya ditakdirnya jadi Bupati Pacitan gitu ya. Itu awalnya dari yang Stroketipo untuk mencari penggantinya karena putra dari yang Stroketipo sendiri tidak mampu menjalankan kepemerintahan ke suatu hal, ya sering sakit, pemimpinnya sering sakit-sakitan, dan misalnya nih warganya misalnya rakyatnya, akhirnya yang Kanjeng Jimat itu dipandang mampu, diambil menantu, terus jadi kan bupati Pacitan. Ini dalam kepemimpinan yang Kanjeng Jimat, Pacitan semakin berkembang, semakin maju. Tentang keagamaan yo sangat didukung oleh Eyang gitu kan. Tentang tata kepemerintahannya ya ada pembaruan dan akhirnya sampai
sekarang ini mudah-mudahan para pemimpin Pacitan itu ya tidak jauh beda pandangannya dengan Eyang. Jadi selain bisa mengatur kepemerintahan, juga takwa kepada Allah itu benar-benar ditampakkan supaya jadi contoh. Karena ada seseorang itu yang cara ibadahnya diam-diam. Kalau seorang pemimpin kan supaya warganya bisa mengikuti. Ini ditampakkan sampai dibangunnya Masjid Agung waktu itu ya. Sekarang Masjid Darul Falah itu. Itu dulu masa pemerintahan Eyang Kanjeng itu. Jadi berdirinya makam itu apakah ada legenda atau cerita menarik Pak yang berkaitan dengan makam tersebut? Kalau dulu kan cerita ini cerita ada sesuatu hal yang istimewa di situ. Sampai ada cerita pesawat pernah lewat situ, lewat atasnya jatuh. Ada apa-apa tentang Pacitan, ada pertanda. Hanya orang-orang tertentu tapi yang tahu ya. Dari makam yang itu ada pertanda. Banjir, katanya apa bencana alam, bagaimana cara pencegahannya itu ada betul-betul ada. Akan munculnya pemimpin yang baru, gitu kan, atau pengganti bupati-bupati selanjutnya itu ada. Termasuk Mas Aji itu Pak En yang dulu ada. Untuk tata kelolanya Pak, apakah ada tantangan dalam pengelolaan situs sejarah ini? Selama ini hanya perawatan di atas itu. Perawatan. Yang dulunya yang saya tahu kan dari Mbak Imam Kusno. Mbak Imam Kusno wafat, ganti putranya Mas Agus. Mas Agus wafat, ganti Mbak Tuti ini, Endang Mbak Tuti, nah tadi Cirukun 1, saya Cirukun 2. Mbak Tuti itu dari keluarga, saya ditunjuk dari desa. Kalau niku tuh wonten niku Pak, pelang tulisannya Pak Agus. Pak Agus. Iya tuh yang sebelumnya. Yang sebelumnya nggih. Mbak Imam Kusno bapaknya Pak Agus, Mbak Imam Kusno Kabundut ya situ. Ganti Mas Agus Kabundut yang telah masuk dari keluarga Mbak Tuti. Seorang perempuan juga belum mumpuni dalam hal seperti itu. Karena saya di situ sudah lama ya. Pihak desa menunjuk saya untuk bisa melanjutkan termasuk membimbing yang di satu pelajaran ya. Dulu Mas Agus juga saya yang ngajarnya, bapaknya meninggal, Mas Agus belum aktif di sana, masih kerja kan? Sebagai itu ada dari pihak keluarga yang menyarankan Mas Agus, termasuk juga ada dari pihak keluarga yang punya ilmu yang lebih lah. Yang disuruh Mas Agus itu, mungkin kalau saya ngajari, katanya, ngoten Mas Agus, sampean sanggup warai yang ngono ya. Ora kok bukan aku guruan enggak. Ya sing apa bagus mau dulu pernah Jakarta. Bener marah. Ana apa sing durung paham sampean takok daripada iki kira-kira dengan ilmu merawat makam kan ora kena kira-kira lek iso ya. Iku ditindakane sing apik becik ngono. Kan itu tangganya itu sekitar 180 ya Pak? Apakah ada makna Pak dari pembuatan tangga 180 itu? Itu 179. Oh 179. Ini nama hitungan kan selisih 1, 2 itu. Nah, kalau makna itu tinggal dari kitanya saja. Walaupun hal-hal itu juga ada sih. Kalau biasanya tuh peziarah itu datangnya apakah cuma lokal apa sampai internasional Pak? Bisa dibilang begitu. Lokal ada, luar daerah, luar pulau, ada provinsi, sampai orang turis juga pernah ada yang datang dari Australia, dari Jepang. Biasanya orang-orang itu yang apa ya? Apa jenis ini? Nah, semua saya nggak pengen sejarah-sejarah ini lah. Pengen mengungkap masa-masa zaman kuno, kayak ngono itu. Apa yang ada?
Kalau dari peziarah itu apakah pernah ada cerita Pak kalau pengalaman paling berkesan dari para peziarah itu? Satu dua ada yang merasa ditemui dapat seperti ini dikerjakan, alhamdulillah berhasil. Terus itu kan ada langsir banyak. Nggih. Kalau sekarang ini kan baru 1 lembar, itu saya ganti kemarin habis rehab. Nggih. Ganti semua pembaruan, hasilnya sampai tinggi loh. Nek budi kau kan Cikubuti karaku Cikubuti terus dikumpulkan, nanti ditanam lagi, dikuburkan. Ini ada orang kajak Nggih. berhasil pengen masang mori, masang langsir itu kan mori kan, pasang 1 lembar, ada yang 2 lembar, sampai numpuk tinggi. Itu berarti pemasangan mori itu 1 kali pakai Pak? Atau diganti, dicuci terus diganti? Enggak, 1 kali. Oh, 1 Enggak kali pakai dicuci. Enggak lama, enggak kayap, Nggih. ganti. Kan ditumpuk tuh. Di dalamnya itu kan ada yang tertutup kain mori, kan ada 3 Pak. Nggih. Itu siapa saja Pak? Yang kakek yang putri, Nggih. terus ada ajudan namanya saya nggak paham. Tapi yang tertutup itu Pak, yang satu ajudannya. Yang dekat pintu itu. Nggih. Ya. Ini kan sudah. Oh, ajudan. Ya, orang-orang terdekatnya lah. Nggih, nggih. Apalagi saya bukan kan keluarga. ajudan ngono Nggih. ae. Orang terdekatnya ya. Berarti bukan keluarga besarnya gitu Pak? Yang di dalam. Ya, orang-orang terdekatnya itu. Hmm, Belum, nggih, jadi nggih. belum tentu itu putranya. Oh. Itu kan yang Joko Karyo 1, Nggih. Joko Karyo pertama. Yang Joko Karyo 2 putranya di sebelah sana, sebelah barat ada tembok besar, Nggih. tapi nggak ada atapnya. Itu ada. Yuk. Sebelum tikungan kanan itu kan ada belok kiri, Nggih. yang ada rumah-rumahnya. Nggih. Sampingnya rumah itu kan ada tembok besar yang nggak ada atapnya. Silakan. Untuk makam yang di dalam itu kan nggak ada batu nisannya Pak, nggak ada keterangan namanya, wafatnya Nggak kapan. ada. Itu kenapa? Dan memang nggak dikasih tahu paling. Hmm. Zaman dulu saya juga nggak tahu. Bagus Mas sendiri ya, Iya. kan Bagus Mas yang sepuh ya waktu itu kan. Saya tanya, bukannya jenenge kok terus penderek itu ya. Penai kan ngono. Iya. Gue lagi takut digugah ya sapa kan. Mau kenalan piye? Kan iso. Sing jelas sing makam 2 sing tengah niku Niku Eyang Eyang Kakung kali yang putri. Ya, Joko Karyo 1 kan namanya Joyoniman. Nggih, saya ini. Jeniwan. Terus kalau yang makam-makam kecil-kecil menuju jalan ke musola itu Nggih Pak. makam apa Pak? Umum itu. Oh, umum. Yang dulu kan kalau dekat makamnya orang yang pinunjul yang lebih wali Iya, itu seneng akhirnya Hmm. dikumpulkan di situ oleh berkah kan. Iya. Itu makam warga. Tapi sudah lama. Tapi itu ada pencatatannya Pak, kayak posisi di sini makamnya sinten. Betul Nggak Mas? ada. Dari zamannya Mbak Tino nggak ada. Tentang nama satu-satunya juga nggak ada. Banyaknya pengunjung Pak, apakah ada pesan untuk peziarah untuk saat mengunjungi makam ini Pak? Nggak ada. Ya hanya orang-orang tertentu. Misalkan ada seperti ini, kan suka ada petunjuk. Oh, begini nanti jalannya ini. Secara biasa ya biasa. Apakah ada saran khusus bagi pengunjung agar dapat menghormati makam Eyang ini Pak dengan baik? Ya yang penting dalam berkunjung itu kita sopan Iya. ya. Kata ada ziarah sopan. Apalagi di tempatnya wali. Iya. Kayak iso ya coba ngadeg mlaku sak penake kan ya agak jongkok begitu. Kalau nggak tahu, belum tahu ya nggak apa-apa, nggak ngerti. Iya. Ya anggap aja kita anak kecil, ini jualan kadang ngapusi kan nggak, yang wis gede ya aja ngapusi wong tua nggak bareng, nah jadi kan nggak apa-apa, nggak ngerti, belum juga bari bahasanya kan. Nggih. Kalau ada saya pas ngambil gambar itu jangan dari atas, yang dari bawah gitu. Di atas itu kan sebelah utara gitu. Gambarnya dari sebelah selatan, timur atau barat.
Tapi secara makam itu masih apa dikelola juga sama pemerintah nggak? Selama ini perawatan yang besar.